Saat orang pertama melangkah maju, semua orang yang hadir merasakan tekanan. Lagi pula, di kota terapung 9 meter, manfaat yang dijanjikan Sun Ning tidak aman. Sayangnya, manfaat yang diberikan oleh Sun Ning terlalu besar, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menolaknya. Dan Sun Ning tidak hanya memberikan undangan, tetapi pemberitahuan satu persatu, dan berita yang didapat semua orang adalah berita eksklusif. Tapi sekarang, ketika mereka sampai di sini, mereka menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk itu, dan hanya satu orang yang mendapatkan keuntungan. Bahkan jika mundur 10.000 langkah, sebagian besar sumber daya masih akan mengalir ke keluarga besar seperti keluarga Sun. Para pembudidaya lepas ini jelas tidak memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi untuk menantang. Menghadapi risiko yang begitu besar dan harapan yang sangat tipis, tidak banyak pilihan yang bisa mereka buat. Terutama di lingkungan saat ini, manfaat yang diajukan oleh Qin Yichen jelas lebih dihormati. Karena pengalaman kultivasi ini dapat digunakan tidak hanya oleh satu orang, tetapi juga oleh kebanyakan orang. Bahkan jika segerombolan mengalir, kuil Lord Cahaya tidak akan kehilangan banyak. Godaan terbesar di antara mereka adalah kata-kata terakhir yang dikatakan Qin Yichen. Apa yang ada di depan mereka adalah kesempatan. Kesempatan bagi mereka dan kuil penguasa cahaya untuk memilih satu sama lain. Selama hal-hal di pavilion koleksi sutra cukup menarik bagi mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki kuil penguasa cahaya untuk pengembangan. Itulah pengalaman kultivasi tingkat satria. Bagi banyak orang yang hadir, hal semacam ini sulit didapat. Kedua setelah pencerahan tingkat atas yang diajarkan oleh seorang ahli. Dengan manfaat seperti itu di depan mereka, beberapa orang tidak akan tergoda. Adapun bagian dari orang-orang ini dengan ide yang jelas. Jika mereka memilih Sun Ning, solusi pertama bukanlah Sun Jiufeng, tetapi sekelompok besar orang di depan mereka. Mereka tidak di sini untuk membunuh Sun Jiufeng, tetapi untuk memiliki kesempatan untuk memilih satu sama lain dengan kuil penguasa cahaya. Orang-orang ini tidak peduli apa yang orang-orang ini pikirkan, mereka hanya ingin mengungkapkan ketulusan mereka. Melindungi Sun Jiufeng adalah pilihan termudah yang bisa mereka buat sekarang. Lalu apa yang terjadi di sini? Qin Yichen sengaja hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Sekelompok biksu tiba-tiba terbangun dan datang ke sisi Qin Yichen dengan cepat. Setelah bersumpah pada Tiadao untuk melindungi keselamatan Sun Jiufeng hari ini, mereka datang ke sisi Sun Jiufeng dan mengelilinginya. Datang. Dan langkah seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Goethe, yang telah pergi, setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, berbalik dengan cara yang sama dan datang ke Qin Yichen. Kalian berhubungan baik. Meskipun Goethe tidak mengatakan niatnya, tetapi datang untuk bertanya sekarang telah menjelaskan sikapnya. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kuil cahaya tuanku tidak berfungsi untuk kota terapung manapun, juga tidak berfungsi untuk keluarga manapun. Sebagai praktisi, mereka paling tahu apa yang mereka butuhkan, bukan sumber daya yang tak ada habisnya, tetapi guru dan teman yang baik. Di jalan latihan, setiap masalah yang tersisa akan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan di masa depan. Dan sekarang, dengan pilihan yang sangat berguna ini di depannya, jelas bahwa Goethe tidak dapat menjaga ketenangannya. Bahkan jika Anda sedikit malu, Anda harus datang dan bertanya. Goethe berpikir lama di depan Qin Yichen, lalu berkata, "Yah, aku bergabung sebagai individu sekarang. Jika pavilion koleksi sutra ini sangat berguna bagiku, maka aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah berhubungan dengan kota terapung Jiuyu di masa depan. Jika pavilion koleksi sutra ini hanya sebuah nama, saya akan memberikan 100 kati tanah awan sebagai hadiah, dan kemudian kembali ke kota terapung Jiuyu." Qin Yichen mengangguk dan menyetujui penambahan Goethe. Sekarang untuk Qin Yichen, yang paling penting adalah menyebarkan berita tentang pavilion koleksi buku. Orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya belum mengalami pertumbuhan eksplosif untuk waktu yang lama. Meskipun Sai Lao telah melakukan yang terbaik untuk berkhotbah, para biarawan di dunia abadi masih terlalu kuat. Bukan lagi rakyat jelata yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, yang agak terkekang oleh kepentingan mereka, dan mereka yang ingin bergabung akan selalu menjadi minoritas. Tapi sekarang, apakah itu perang di wilayah bintang Huotu atau ekspansi tak terlihat di alam abadi? Tenaga kerja diperlukan, dan pavilion kitab suci Tibet, seorang pembunuh yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, sekarang mencerminkan kepentingannya. Ketika Goethe juga bergabung dengan tim Qin Yichen, seluruh situasi berubah secara dramatis. Mereka tidak melakukannya, hanya memberi manfaat yang tidak semuanya keterlaluan, dan membuat orang-orang ini mengubah pendiriannya. Semua perubahan ini terlalu mendadak untuk penonton di dekatnya. Tapi Qin Yichen tahu mengapa dia bisa melakukan semua ini. Karena Qin Yichen telah dengan jelas mendistribusikan minat semua orang. Dan itu adalah kepentingan yang mereka yakin bisa mereka dapatkan. Meskipun kondisi yang diberikan oleh Sun Ning sangat baik, mereka terlalu ilusi. Begitu banyak orang berpartisipasi, tetapi hanya satu orang yang dapat untung pada akhirnya. Kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan sebagian besar orang. Dari sudut pandang Sun Ning, tidak ada yang salah dengan pengaturan masalah ini.
karena yang dia butuhkan hanyalah satu orang yang bisa menembak, membunuh Sun Jiufeng. Tentu saja, dia hanya perlu mempertimbangkan hadiah dan anggur untuk orang terkuat. Menembak. Sangat disayangkan bahwa di depan Qin Yichen, mengandalkan janji, dia mengubah posisi orang-orang ini. Bagaimana jika yang kuat muncul? Pembangkit tenaga listrik di kota terapung 9 meter Anda benar-benar tidak membutuhkan metode kultivasi ini. Seperti yang dikatakan Qin Yichen di awal, bahkan ksatria di atas pun membutuhkan pengalaman seperti itu. Karena mereka harus memiliki ahli waris dan anak bagaimanapun caranya. Ini adalah pusaka keluarga yang bisa diwariskan ke masa depan. Meskipun manfaat ini tidak terlihat, banyak orang melihatnya. Mengambil 10.000 langkah mundur. Bahkan jika Anda mengambil risiko sekarang, apa konsekuensinya? Seluruh kota terapung Jiuyu akan berbalik melawan kuil penguasa cahaya karena tindakannya sendiri. Dan kepentingan orang-orang ini akan hilang. Ketika kuil penguasa cahaya muncul, tidak akan ada 10.000 orang yang bersedia untuk mengambil inisiatif untuk memimpin. Siapapun yang cukup masuk akal tidak akan melakukan langkah bodoh seperti itu. Berapa banyak orang yang bisa menginjakan kaki di negeri dongeng yang benar-benar idiot? Qin Yichen melirik biksu yang hadir, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hal berikutnya diserahkan kepada Anda, dan saya harus berurusan dengan pihak Sun Ning. Saat tubuh orang percaya itu bergetar, dia buru-buru kembali ke halaman dan berdiri bersama teman-temannya. Setelah melihat roh tubuh orang percaya, tidak ada lagi yang mendominasi tubuhnya. Tiba-tiba, tebakan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke akar masalah. Goethe tiba-tiba merasa lega. Sungguh memalukan kalah dari orang percaya kecil. Tetapi jika Anda kalah dari Lord of Light, atau para petinggi di kuil Lord of Light, itu bukan penghinaan. Itu adalah suatu kehormatan.